Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya ya dalam membahas soal SPMB ya, soal-soal UTBK atau soal masuk perguruan tinggi. Di mana materinya adalah materinya fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, sekarang nomor 22 nih teman-teman. Oke, artinya bisa saya bahas semua soalnya yang berkaitan dengan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Mulai dari soal dasar sampai soal-soal yang keluar di setiap ujian. Oke, langsung saja mungkin kita bahas nomor 22 ya. Jika fx sama dengan x tambah 1 per x, maka nilai f dalam kurung x ya sama dengan berapa? Oke, begini. Kita cek di sini. Oke, teman-teman, kita coba jawab perlahan-lahan. Oke, diketahui ya di soalnya fx-nya adalah ya x ditambah 1 per x. Oke, di mana yang ditanyakan adalah apa f dalam kurung fx. Oke, artinya ada fx di dalam fx ya. Nah, oke, caranya gini. Ini kan suatu fungsi si fx nih. Berarti kita masukkan atau kita substitusikan sebagai di x-nya teman-teman. Ya, ini kan fx-nya. Kita anggap sebagai x-nya lagi gitu teman-teman. Ya, oke. Jadi begini, x ditambah 1 per x. Oke. Nah, ini dianggap sebagai x-nya teman-teman untuk di sini. Tambah 1 per, nah, kita ganti lagi x-nya dengan semua ini lagi. Jadi 1 ditambah 1 per x. Oke, gitu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan saja. Oke, ini kalau dikali silang dapat x kuadrat. Oke, x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan x. Ditambah 1 per... Oke, sederhanakan lagi ada. Ya, sederhananya adalah berapa? Oh, ya salah ini ya. Bukan 1 ya, harusnya x ini ya, maaf. Oke, berarti x kuadrat ditambah 1. Baru dibagi lagi nih si x. Oke. Nah, sederhananya lagi. Ya, ini tetap berarti ya. X kuadrat dikurang 1 dibagi X ditambah, ini tinggal dibalik aja nih teman-teman, dapat X dibagi, ini tambah ya, dibagi X kuadrat ditambah 1. Nah, kalau kita cek ini jawabannya adalah C. Oke, seperti itu teman-teman ya, kalau dapat soal seperti ini. Oke, mirip-mirip dengan soal yang UTBK dan SBMPTN di ujian-ujian kampus lainnya ya. Lanjut, di sini saya coba akan membahas lagi satu soal nomor 23 teman-teman ya. Oke. Jika fx sama dengan x kuadrat kurang 3x ya, maka fx terdefinisi pada daerah titik-titik. Oke. Langkah pertama ya, mungkin saya coba tulis dulu fungsinya. Ada syarat sebenarnya teman-temannya, itu syarat dalam akar ya, x kuadrat dikurang 3x. Nah, jadi syarat ya di sini aja ya, syarat di dalam akar atau syarat dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi seperti ini syaratnya teman-teman ya. Jadi bisa langsung kita ambil nih, di dalam akarnya adalah x kuadrat dikurangi 3x. Ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita faktorkan, keluarkan x-nya. X dalam kurung x kurang 3. Oke, ya lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya lagi kita ambil pembuat 0 teman-teman ya. Pembuat 0 di mana ini kita asumsikan ya begitu. Pembuat 0. Kalau kita mengambil pembuat 0 untuk variabelnya, yaitu di mana x-nya menjadi 0 dan x-nya menjadi 3. Oke, kita jadikan dulu pembatas. Ya, mungkin sambung di sini. Kita buat dalam garis bilangan. Ya, berarti di sini anggap 0, ini anggap 3. Oke, sedikit ke atas. Nah, kita substitusikan nih untuk di sini 2 nih ya. Ada 1, ada 2. Artinya kalau kita uji 2, tandanya dia positif kah atau kan negatif. Begitu teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita ganti 2, berarti 2 kali. Ini kan 2 kurang 1, 2 kurang 3 minus 1.
Berarti 2 kali minus 1 adalah minus 2. Berarti di sini tandanya apa teman-teman? Negatif gitu loh. Nah terus yang ini kita ambil 4, pasti dia positif nilainya. Jadi sebenarnya bukan nilainya ya, tapi tandanya yang diperhatikan. Oke, setelah didapat tanda positif negatif teman-teman, ya kita uji dan kita lihat di tanda pertidaksamaan yang di soal ya. Tandanya lebih besar maka kita ambil yang positif. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat arsiranya di sini dan di sini. Maka himpunan penyelesaiannya atau daerah-daerah yang terdefinisinya adalah 0 kurang dari, maaf bukan 0 tapi X ya. X kurang dari sama dengan 0 itu yang penuhi. Jadi X-nya kurang dari sama dengan 0 masuk ya, karena bisa juga 0 tadi ya. Oke, atau X-nya harus lebih besar sama dengan 3. Oke. Kalau dilihat di opsi jawabannya lagi adalah C lagi ya, teman-teman. Oke. Semoga teman-teman bisa paham ya. Nah, lanjut lagi nomor 24. Mungkin saya coba bahas lagi, teman-teman. Semoga dipahami ya. Kalau ada masih yang belum dipahami, silahkan di chat di kolom komentar. Oke teman-teman, kita coba jawab lanjut ya. Nomor 24 nih saya bahas. Oke, fungsi fx sama dengan akar x kuadrat kurang 2x tambah 1 dibagi 16 kurang x kuadrat. Terdefinisi untuk x yang memenuhi. Oke, bagaimana cara jawab soal seperti ini? Oke, silakan ikuti terus ya pembahasannya teman-teman. Ya, dari soal diketahui ya untuk fx-nya sama dengan akar, x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 baru dibagi 16 dikurang x kuadrat. Nah, di mana ada syarat teman-teman ya? Gini, syarat di dalam akar itu dia harus lebih besar sama dengan 0 teman-teman ya. Oke. Tapi ada lagi nih syarat nanti untuk penyebut, karena kalau penyebutnya sama dengan 0 jadi tidak mungkin dia berapapun kalau dibagi dengan 0 kan tak hingga teman-teman ya. Artinya dia tidak boleh 0. Artinya dia harus lebih besar dari 0. Kalau begitu yang di atasnya boleh 0 gitu teman-teman ya. Nah, untuk syarat di dalam akar jadi saya tulis dulu begini ya teman-teman. Ya, x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Kemudian kita bagi ya 16 dikurang x kuadrat. Oke, ini kan lebih besar sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, ada juga syarat penyebut. Mungkin di bagian sini aja ya. Oke, ini untuk khusus syarat penyebut. Ya, jadi penyebutnya itu teman-teman tidak boleh 0. Oke, untuk syarat penyebutnya yaitu lebih besar 0. Atau 16 dikurang x kuadrat itu harus lebih besar 0. Nah, sehingga nanti kita buat nih, atau gini aja. Kita buat saja pembuat 0 yang ini ya. Kita ambil saja x kuadrat kurang 2x tambah 1-nya sama dengan 0 ya. Atau lebih besar sama dengan 0. Oke, atau kali silang nih. Ini saya kali ke sini kan. Jadinya kalau kita buat ya x kuadrat. Oh ya, bisa faktorkan teman-teman. Ya, bisa difaktorkan ya. Jadinya x dikurang 1 ya, dipangkat 2 kan. Jadi lebih besar sama dengan 0. Jadi pembuat 0-nya ini berapa teman-teman? Ya, pembuat 0 ini adalah x-nya sama dengan 1. Nah, sedangkan yang syarat ini untuk pembuat 0-nya kita faktorkan yaitu 4 dikurang x. Kita kalikan lagi dengan 4 ditambah x. Ini syaratnya lebih besar 0. Oke. Kita ambil lagi pembuat 0 teman-teman ya. Yang ini berarti ini jadinya x-nya berapa itu teman-teman? Ya, 4 sama dengan x. Sedangkan yang ini minus 4 sama dengan minus x. Nah, ini adalah pembuat 0-nya ya teman-teman. Ya, artinya dimisalkan dulu ya untuk batas-batas juga seperti begitulah bahasanya teman-teman ya. Oke, kalau kita buat nih bentuk bentuk garis bilangannya untuk menentukan himpunannya, nanti kita gabungkan saja antara yang ini sama yang ini. Oke.
Jadi gini ya teman-teman. Nah, saya masukkan, kalau di tengah-tengah di sini anggap 0, berarti di sini minus 4. Oke, ini 1 ya. 1 baru di sini anggaplah dia 4. Oke, kasih masuk sedikit batas. Nah, kita uji dia 2 teman-teman ya. Oke, kalau kita uji dia 2, boleh dimasukkan ke semua ini. Kalau dia 2, untuk X-nya ya. Untuk X-nya 2, coba saya cek. Kalau masukkan X-nya 2, yang di sini itu dia menjadi 1, 1. Oke, berarti positif. Kalau dia 2, ini positif, berarti di sini positif. Oke. Nah, sekarang saya masukkan lagi ini nih, min 1 ya. Min 1, ini minus 2 positif. Oke, ini min 1, oke juga positif. Berarti di sini positif teman-teman ya. Nah, berarti di sini pasti negatif nih ya. Negatif. Oke, karena di tanda pertidaksamaan adalah lebih besar sama dengan 0, maka nanti diambil adalah yang ini atau tandanya positif. Tapi ada syaratnya lagi teman-teman, karena di sini batas nilai X-nya adalah tidak boleh sama dengan 0, maka HP atau himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah minus 4 ya, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4. Maka jawabannya adalah error. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk soal nomor 25 ya. Mungkin sekarang teman-teman nomor 25 ya. Oke, kita coba lanjut untuk soal nomor 25. Oke, bila f(2x) menuju 5 pangkat 2x, maka f pangkat min 1 adalah, ini dibaca inverse ya teman-teman. Ya, dibaca inverse. Oke, kita coba jawab bagaimana jawabannya, apa pilihannya. Oke, kalau penulisan ini bisa kita tulis begini teman-teman. F dalam kurung fx ya, atau f dalam kurung x. Nah, ini. Kemudian 5 pangkat 2x. Oke. Ini diketahui. Nah, pertanyaannya apa f inverse ya? F inverse x. Nah, untuk mencari f inverse-nya, kita misalkan ini si y ya. Jadi fx ini yang pangkatnya 5 pangkat 2x, ini kita anggap sebagai y yang ini, kemudian 5 pangkat 2x. Oke, kita logaritmakan, berarti log y jadinya ya, log y sama dengan log 5 pangkat 2x. Oke, di dalam sifat logaritma yang di depan atau apa yang dipangkatkan ini, dia lari ke depan log, jadi pengali teman-teman. Oke, jadinya yang ini tetap log y sama dengan ini jadi pindah jadi 2 ya. 2x log 5. Oke, paham sampai sini teman-teman ya? Oke, langkah selanjutnya saya sederhanakan ini lognya jadi pembagian ya. Oke, jadi pembagian berarti log y dibagi dengan log 5 itu sama dengan 2x. Karena kita maunya x berdiri sendiri teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya ini si log y dibagi dengan log 5 ada sifat logaritma teman-teman. Jadi sifatnya itu gini ya, di sifat logaritma itu kalau log a dibagi dengan log b ya, itu dia menjadi b log a. Berarti ini 5-nya naik ya teman-teman, jadinya 5 log y. Oke, gitu ya, sama dengan 2x. Nah, ini si 2x-nya menjadi menjadi pindah, berarti dia pangkatnya setengah, artinya setengah dikali 5 log y. Oke, 5 log y sama dengan x. Tapi kan di setengah kan nggak ada nih di opsi ya. Oke, nah karena di sini setengah berdasarkan sifat logaritma tadi setiap ini depan, jadi pangkatnya di sini. Artinya ini setengah, kita pangkatkan di sini teman-teman. Jadinya 5 log y pangkatnya setengah sama dengan x. Nah, di mana setengah ini adalah akar teman-teman. Ya, jadinya 5 log y jadi akar ya. 5 log akar y sama dengan x. Nah, inilah yang menjadi si fungsi inverse-nya ya. Jadi f inverse x-nya adalah 5 log akar y. Akar y-nya kita ganti dengan x. Oke. Nah, inilah inverse-nya. Kalau kita cek di opsi, maka jawabannya adalah bravo.
Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin sampai di sini yang saya bahas. Kita lanjutkan pembahasan di video pembahasan selanjutnya. Ya, jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman. Jangan lupa bagi yang baru, mohon untuk subscribe-nya. Ya, untuk mendukung kemajuan channel saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.